Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtini NIM 13011180015 dari kelas 7 BPMA akan menjelaskan mengenai sarana berpikir ilmiah. Nah, kita sering mendengar ya kata-kata berpikir. Nah, berpikir dengan berpikir ilmiah itu adalah hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya berpikir itu kan suatu proses pemahaman informasi untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, tapi beda dengan halnya berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir atau suatu proses pemahaman informasi secara logis dapat diterima oleh akal gitu, dan empiris, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian untuk berpikir ilmiah ini merupakan proses berpikir untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang terstruktur gitu, menggunakan suatu metode-metode ilmiah sehingga menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan dan dapat ditarik kesimpulan baik dari deduktif maupun induktif. Kemudian sarana berpikir ilmiah. Nah, kita sering mendengar juga ya sarana dan prasarana. Jadi sarana itu seperti alat yang menunjang atau mendukung gitu suatu proses. Nah, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang mendukung proses berpikir seseorang dengan langkah-langkah khusus atau metode ilmiah. Jadi sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat yang digunakan untuk mendukung proses berpikir. Nah, sarana berpikir ilmiah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu bahasa ilmiah, kemudian matematika, statistika, dan logika. Nah, bahasa sebagai sarana berpikir, tadi bahasa ilmiah. Nah, bahasa sendiri kan sebagai alat komunikasi ya. Alat komunikasi mengenai ilmu pengetahuan berupa informasi. Bahasa ilmiah dibagi menjadi 2 bahasa, yaitu bahasa alami dan bahasa buatan. Jadi bahasa ini dijadikan sebuah alat komunikasi gitu untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, contoh bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah kan tadi dibagi 2 ya, bahasa buatan dan bahasa alamiah. Namanya alamiah itu ya terbentuk secara sendiri, itu atau yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang baik berupa tulisan, lisan, maupun secara visual atau bahasa isyarat. Nah, contohnya apa sih kejadian nih? Contohnya adalah contoh bahasa alamiah, yaitu kejadian alam terjadi tanpa campur tangan manusia. Ini bahasa-bahasa yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya matematika sangat menyenangkan gitu kan. Itu juga bahasa-bahasa yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh bahasa buatan. Nah, bahasa buatan itu berarti tidak terbentuk secara sendiri, melainkan dibuat gitu dengan tujuan atau maksud tertentu. Nah, biasanya ada kata-kata gitu atau kosakata yang memiliki makna tersendiri. Nah, contohnya nih, aksioma Euclid sangat membantu manusia. Nah, aksioma sendiri kan suatu kosakata yang memiliki maksud tertentu. Jadi aksioma ini artinya itu adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya gitu. Itu suatu hal atau suatu kosakata yang jaranglah kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Terus misalnya kayak eksperimen, nah itu juga jarang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian eksplorasi, nah itu juga bahasa-bahasa ilmiah yang digunakan atau disebut juga bahasa buatan. Kemudian matematika sebagai bahasa ilmiah. Matematika sebagai sarana ilmiah ya maksudnya. Jadi
Kita kan tahu ya matematika itu ilmu pasti gitu. Matematika sebagai sarana mengembangkan pola berpikir logis, sistematis, dan tepat. Nah, matematika itu merupakan suatu ilmu yang mengembangkan pola pikir kita secara logis, secara rasional gitu, dan sistematis. Bahwasannya ya matematika itu berurut dari yang terendah sampai yang tersulit gitu tuh, atau penyelesaiannya juga sistematis secara berurutan. Nah, matematika ini dapat dijadikan sarana untuk memperjelas atau menyederhanakan suatu abstraksi. Jadi suatu kata-kata bisa disederhanakan lewat matematika dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, misalnya nih, kalau kita tulis nih ya, bilangan 10 itu lebih besar daripada 2. Nah, secara matematika kita dapat mempersingkat itu dengan menulis angka 10 lebih besar daripada 2. Nah, itu kan sangat mempersingkat suatu bahasa ilmiah. Kemudian selanjutnya statistika sebagai sarana berpikir. Nah, statistika ini sama halnya dengan matematika. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk mengolah dan mengambil data dan menarik kesimpulan. Jadi statistika ini di dalamnya terdapat metode-metode gimana nanti menganalisis data dan mengambil kesimpulan kegiatan ilmiah. Nah, biasanya statistika ini berpikir secara induktif, yaitu dari umum khusus gitu. Nah, ini disajikan dengan tabel gitu ya, secara kuantitatif dengan ketelitian. Jadi ketika sudah teliti nanti akan ditarik sebuah kesimpulan. Nah, jadi peran statistika dalam berpikir, jadi itu kan ada tahap-tahap untuk memperoleh suatu pengetahuan melalui metode keilmuan. Yang pertama observasi. Jadi observasi nanti mengumpulkan data gitu ya sesuai fakta yang didapatkan, kemudian dapat dianalisis gitu untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesis ini untuk menerangkan fakta-fakta yang sudah didapatkan di lapangan gitu tuh, dan untuk mengklarifikasi atau menyajikan hasil observasi yang disajikan secara deskriptif atau narasi. Kemudian ramalan ini hampir mirip dengan hipotesis, tapi beda sih. Dan teori yang dikembangkan secara deduksi. Jadi kalau hipotesis kan dugaan, nah kalau ramalan itu prediksi gitu, prediksi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian setelah semua terkumpul, maka diuji nih apakah sesuai dengan fakta untuk membuktikan dengan ramalan yang dibuktikan secara ilmiah. Kemudian logika sebagai sarana berpikir. Nah, logika itu kan suatu pemikiran ya. Jadi logika sebagai sarana berpikir logis, sistematis, dan valid dapat dipertanggungjawabkan atas fakta yang terjadi. Nah, logika sebagai berpikir ya harus dapat diterima oleh akal gitu tuh, dapat dibuktikan kebenarannya dan enggak hanya omongan belaka. Kemudian hubungan antara sarana berpikir ilmiah, bahasa ilmiah, matematika, logika, dan statistika. Jadi keempatnya ini merupakan satu kesatuan gitu untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan gitu dengan cara berpikir ilmiah, berpikir yang terstruktur dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Jadi untuk memperoleh suatu ilmu atau pengetahuan itu dibutuhkan sarana, alat yang menunjang gitu tuh sebagai komunikasi untuk menyampaikan informasi didasarkan pada logika berpikir induktif dan deduktif. Jadi nanti ketika penarikan kesimpulan itu tuh dapat ditarik kesimpulan dengan induktif dan deduktif. Kemudian tujuan mempelajari sarana berpikir.
Kenapa sih kita harus belajar? Jadi tujuannya tuh apa sih? Jadi tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah agar dapat dijadikan alat komunikasi untuk menelaah dengan baik, memperoleh pemecahan masalah, dan dapat digunakan sebagai alat atau cabang ilmu lain. Jadi tujuan berpikir ilmiah itu ya dapat dijadikan alat komunikasi itu. Jadi yang tadinya misalnya panjang gitu kan ya secara bahasa ilmiah, dapat kita sederhanakan melalui matematika tadi untuk efisiensi dari sebuah informasi itu. Kemudian dapat ditelaah dengan statistika, dianalisis, yang kemudian nantinya dapat ditarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif untuk memecahkan suatu permasalahan dan dapat digunakan untuk cabang ilmu lain gitu. Dasar-dasar pemikirannya gitu. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.